Idza fa'ala ya. Idza fa'ala lis-shaimi syai'an, apabila melakukan sesuatu bagi orang yang puasa dari larangan-larangan puasa, kal jima'i, seperti melakukan persetubuhan, wal akli, makan dan minum, nasian, dalam keadaan lupa, li saumihi, bagi puasanya, lam yabtul, niscaya tidak membatalkan, inda Abi Hanifah, pada pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i. Dan berkata Imam Malik, ya betulu, membatalkan. Wa qala Ahmadu, dan berkata Ahmad, ya betulu bil jima'i, batal dengan sebab lupa melakukan jima. Dunal akli wasyarbi, dunal akli, tidak batal lupa melakukan makan. Watajibu bihil kafaratu, dan wajib dengan lupa berjima itu membayar kafarat. Walau ukriha as-saimu, jikalau dipaksa orang yang puasa sehingga dia makan, atau dipaksa wanita sehingga menyerahkan diri untuk melakukan jima, menyerahkan diri dari perbuatan jima, fahal yabtulus sauma, maka apakah membatalkan puasa? Berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, membatalkan puasa. Dan bagi Imam Syafi'i ada dua kaul. Yang paling sahih di antara keduanya pada pendapat Rafi'i adalah membatalkan. Dan paling sahih di antara dua kaul Imam Syafi'i pada pendapat Imam Nawawi tidak membatalkan. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, yuftiru bil jima'i, membatalkan dengan jima dan tidak membatalkan dengan makan. Walau sabaqa ma'ul matmadati, jikalau terlancar air berkumur-kumur dan air istinsyak memasukkan ke hidung, ila jaufihi, kepada rongga perutnya, min ghairi mubalaghatin, tanpa mempersangat ke kumurnya, kata Imam Abu Hanifah dan Malik, membatalkan. Dan bagi Imam Syafi'i dua kaul. Yang paling sahih di antara dua kaul itu bahwasanya tidak membatalkan. Wa huwa qaulu Ahmadu, wa huwa qaulu Ahmada, itulah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Walau ughmiya, jikalau pingsan atas orang yang puasa, jami'an nahari, sekalian siang, lam yasihha saumuhu, tidak sah puasanya, bil ittifaqi, dengan kesepakatan ulama yang empat. Wa qala al-Muzani, kata Muzani, yasihu,
sah puasa walau nama jami'an nahari, jikalau sekalian siang, jikalau dia tidur seluruh siang. Sahha saumuhu, sah puasanya bil ittifaqi, dengan kesepakatan ulama. Tapi wa anil ustukhri, ada yang baca wa anil istakhri, dan badan dari ustukhri minas syafi'iyah, daripada ulama syafi'i, annahu yubtilu, bahwasanya tidur sekalian siang itu membatalkan. Wallahu a'lam. Ini bacaan kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, kalau orang puasa melakukan sesuatu larangan puasa. Larangan puasa kayak melakukan jima, makan dan minum, itu larangan puasa. Orang lagi puasa melakukan jima, makan dan minum, tapi nggak sengaja, nasian, lupa bagi puasanya, dia makan, dia minum, baru ingat lagi puasa, atau dia bersetubuh selesai baru ingat bahwa dia lagi puasa. Nah, ini apa hukumnya? Lam yabtul inda Abi Hanifah wa Syafi'i, enggak batal puasanya pada pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi kalau orang lagi puasa lupa, dia melakukan jima, dia makan, dia minum karena lupa, itu menurut Imam Abi Hanifah dan Syafi'i enggak batal puasanya, karena orang lupa enggak kena hukum. Ya, Allah angkat hukum dari orang yang lupa, orang yang dipaksa. Wa qala Malikun, berkata Imam Malik, ya betul, batal puasanya. Kalau Imam Malik bilang lupa makan, minum, bersetubuh, batal puasanya. Jadi sama dia mengerjakan apa yang dilarang sengaja atau lupa, batal. Imam Malik. Wa qala Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, yabtulu bil jima'i dunal akli. Imam Ahmad mengatakan kalau jima dengan lupa tetap batal, tapi kalau makan minum nggak batal sama dia. Jadi kalau ada orang puasa, dia jima, batal puasanya. Nah, kalau dia makan dengan lupa, nggak batal puasanya. Watajibul kafaratu, dan wajib dengan jima yang lupa itu bayar kafarat. Tetap bayar kafarat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau orang lupa lagi puasa, dia jima, habis jima baru ingat, tetap puasanya batal dan bayar kafarat. Kafaratnya merdekakan budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu memberi makan 60 orang miskin. Tetap kafaratnya dibayar walaupun jimanya lupa, kata Imam Ahmad. Walau ukriha shaimu, kalau dipaksa orang puasa, hatta akala, sehingga dia makan. Lagi puasa diancam, ayo makan, gak makan saya bunuh kamu. Ancamannya seperti itu. Dia makan karena terpaksa. Nah, batal gak puasanya? Atau kedua, ukrihatil mar'atu, dipaksa seorang wanita untuk berjima. Karena dipaksa hatta makanat, sehingga dia makanat memberikan kesempatan untuk jima, dipaksa, akhirnya dia
lakukan jima, fahal yabtul shaum, apakah itu membatalkan puasanya? 2, makan minum dipaksa. Kedua, wanita dipaksa untuk jima, terpaksa dilakukan, batal enggak puasanya? Ini qala Abu Hanifah wa Malikin yabtulu. Kata Imam Abu Hanifah batal puasanya, dan Imam Malik mengatakan batal. Jadi kalau seorang wanita dipaksa berjima karena terpaksa, dia kasih kesempatan untuk jima oleh suaminya, maka tetap batal puasanya walaupun dipaksa, menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Malik. Oleh Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i gimana? Qaulani, ada 2 qaul. Asahuhuma, yang paling sahih di antara 2 qaul Imam Syafi'i, pendapat Imam Rafi'i adalah batal. Jadi kalau dipaksa jima, dia jima istrinya, batal puasanya menurut Imam Rafi'i. Tapi yang paling sahih di antara 2 qaul Imam Syafi'i, pada pendapat Imam Nawawi, adamul butlan, tidak batal. Jadi ada 2 qaul. Menurut Rafi'i batal, menurut Imam Nawawi enggak batal kalau dilakukan persetubuhannya dengan terpaksa. Wa qala Ahmad, berkata Ahmad bin Hanbal, yuftiru bil jima'i wal yuftiru bil akli, membatalkan puasa walaupun dipaksa dengan jima, dan tidak membatalkan puasa dengan makan. Jadi kalau dipaksa jima, dia jima, batal puasa kata Muhammad. Tapi dipaksa makan, dia makan, enggak batal. Jadi yang batal hanya dipaksa jima, dia jima, batal puasanya. Dipaksa makan, dia makan dengan terpaksa, enggak batal puasanya. Walau sabaqa ma'ul madmadati, jikalau terlancar air ke kumur, wal istinsak, air yang dimasukkan ke hidung, ila jawfihi, kepada rongga perutnya, min ghairi mubalaghatin, tanpa ke kumur yang bersangatan. Qala Abu Hanifah wa Malik yuftiru, kata Abi Hanifah dan Malik, itu membatalkan puasa. Ini kita lagi puasa, kita ke kumur, kumurnya biasa, tidak mubalaghah. Karena kumur ada kumur yang biasa, ada mubalaghah. Kalau biasa, masukin air ke mulut, dia putar-putar air di mulut, dia buang, itu biasa. Yang kedua mubalaghah, dia ke kumur lalu dia nongak baru dibuang. Jadi kumurnya namanya kayak yang pakai nongak ke atas, itu mubalaghah. Ini masalah kita bagaimana kalau orang lagi puasa ke kumur yang biasa, masuk air ketelepasan ke perutnya, batal apa enggak? Dan kumurnya biasa. Di sini tadi sudah dibaca, kalau Abu Hanifah dan Malik batal walaupun ke kumur biasa. Kalau ketelepasan masuk air ke dalam perut, batal walaupun kumurnya enggak mubalaghah. Oleh Syafi'i, dan untuk Syafi'i qaulani, ada 2 qaul. Asahuhuma annahu la yuftiru, yang paling sahih di antara 2 qaul Imam Syafi'i, enggak batal kalau enggak mubalaghah. Jadi kalau kumurnya biasa, masukin air hidungnya biasa, enggak disedot. Karena kalau istinsak yang mubalaghah, itu mubalaghah disedot sampai masuk ke khaysum, lubang hidung. Tapi ini enggak disedot, dia hanya masukkan air ke hidung, tiba-tiba ketelepasan masuk ke rongga. Itu Imam Syafi'i bilang kalau enggak mubalaghah tidak batal, la yuftiru, tidak batal. Wa huwa qaulu Ahmad, dan itu pun perkataan Imam Ahmad.
Imam Ahmad mengatakan kalau orang ke kumur biasa masuk air ke dalam rongga perutnya nggak batal, karena ke kumurnya biasa, nggak mubalaghah. Berarti kebalikannya Imam Syafi'i, kalau kumurnya mubalaghah, masuk air ke hidung, masuk air ke tenggorokan, ke perut, batal. Kalau istinsaknya mubalaghah, disedot seperti itu, masuk ke lubang hidung sampai ke perut, batal. Kalau mubalaghah. Nih. Nah, jadi kalau nggak mubalaghah, nggak batal Imam Syafi'i. Kecuali Imam Hanafi dan Imam Malik tadi mengatakan batal walaupun ke kumurnya dan istinsaknya nggak mubalaghah. Ya. Dan menurut Imam Ahmad nggak batal kalau nggak mubalaghah, sama dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau kumurnya biasa, masuk air ke dalam tenggorokan sampai ke perut nggak batal, karena kumurnya biasa, nggak mubalaghah. Juga masukin air ke hidung, nggak disedot, tapi hanya sampai di hidung aja masuk itu air, nggak batal. Jadi pokoknya kalau Imam Syafi'i dan Ahmad kalau tidak mubalaghah nggak batal. Ya. Jadi nggak mubalaghah dalam kekumur, nggak mubalaghah dalam istinsak, nggak batal puasanya. Ya. Kalau Imam Hanafi dan Imam Malik mengatakan mubalaghah atau tidak, kalau masuk air ke dalam perut batal. Kalau terlancar ketelepasan, walau ughmiya ala shaimi jami'an nahari, jikalau pingsan tidak sadarkan diri atas orang puasa sekalian siang. Jadi dia pingsan dari subuh sampai maghrib, isya baru sadar, padahal dia udah niat puasa. Dia niat puasa, subuh pingsan sampai maghrib baru sadar, nggak sah puasanya. Itu lam yasiha saumuhu bil ittifaq, tidak sah puasanya dengan kesepakatan ulama. Jadi Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal mengatakan nggak sah puasanya kalau orang pingsan sepanjang siang, nggak sadar. Malam dia niat puasa, pagi-pagi pingsan subuh sampai maghrib baru sadar, nggak sah puasanya. Nanti kalau sehat dia mesti qadha karena nggak sah. Ittifaq ulama. Ya. Qala al-Muzani, dan berkata Muzani, yasihu. Kalau Muzani diantara ulama Syafi'i mengatakan kalau orang pingsan dari subuh sampai maghrib dia niat puasa, sah puasanya sama dia. Sah. Muzani mengatakan sah. Walau nama jami'an nahar, ini bukan pingsan, dia tidur sekalian siang, sahha saumuhu bil ittifaq, sah puasanya dengan ittifaq ulama. Dia puasa pas subuh tidur, bangun-bangun maghrib. Ini andai kata subuh dia tidur, bangun-bangun maghrib, terus buka, sah nggak puasanya? Menurut ittifaq ulama sah, sah puasanya. Karena walaupun dia tidur tapi dia masih punya kesadaran. Beda kalau pingsan nggak ada kesadaran. Ya, ya. Sah. Ya. Tapi ada ulama Syafi'i wanil Ustukhri dan pada pendapat Ustukhri minas Syafi'iyah dari ulama Syafi'i anu yabtul, batal. Kalau orang tidur dari subuh sampai maghrib nggak sah puasanya, batal. Karena nggak ngerasain puasa. Iya, nggak lapar, nggak haus. Ya. Kata Ustukhri. Ya. Nah, ini beberapa ikhtilaf di dalam masalah puasa.
Faslun man fatahu syai'un min ramadhana lam yajuz ta'khiru qada'ihi fa in akharahu min ghairi udhrin hatta dakhala ramadhanu akharu asima walazimahu ma'al qada'i likulli yaumin muddun. Hadza madhabu Malikin wa Syafi'i wa Ahmadu. Wa qala Abu Hanifata yajuzu lahu ta'khiru wala kafarata alaihi. Wa ikhtarahul Muzani falau mata qabla imkanil qada'i fala tadaruka lahu wala isma bil ittifaqi. Wa antawusin wa qatadata annahu yajibul it'amu an kulli yaumin miskinan wa in mata ba'dat tamakkuni wajaba likulli yaumin muddun inda Abi Hanifata wa Malikin illa anna Malikan qala la yalzamul waliyu au yut'amu anhu illa ayyusiya bihi. Wali Syafi'i qawlani al-jadidu al-asah annahu yajibu likulli yaumin muddun wal qadimul mukhtaru al-mufta bihi anna waliyahu yasumu anhu wal waliyu kullu qaribin. Wa qala Ahmadu in kana saumuhu nadaran sama anhu waliyuhu wa in kana min ramadhana at'ama anhu. Ini satu pasal. Siapa yang meluputkan dia oleh sesuatu dari Ramadan, lam yajuz lahu ta'khiru qada'ihi, tidak boleh baginya menunda, membelakangi qadanya. Jadi kalau ada orang nggak puasa Ramadan, wajib dia qada dengan segera. Segera artinya belum ketemu tahun depan dia udah qadain. Itu segera. Nggak boleh dia tunda sampai ketemu Ramadan depan dia belum qada. Jadi mesti dia segera. Fa in akharahu, nih, maka jika dia menundanya, membelakangi qadanya min ghairi udhrin, tanpa halangan, tanpa uzur, hatta dakhala ramadhanu, sampai masuk Ramadan yang lain, asima, niscaya dia dosa, walazimahu ma'al qada'i likulli yaumin muddun, dan melazimkan dia bersama qadanya bagi tiap-tiap hari satu mud. Nah, jadi kalau umpama dia wajib, dia tinggalkan puasa tahun ini, tahun besok dia belum qadain, sampai ketemu Ramadan depan dia belum qadain. Ini yang menunda sampai ketemu Ramadan belum qada, ini pertama adalah dia wajib qada, kedua wajib membayar tiap hari satu mud. Jadi puasa juga, bayar mud juga kalau yang lambat. Nah, hadza madhabu Malikin wa Syafi'i wa Ahmad. Ini madhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad. Jadi kalau ada orang tidak puasa tahun ini sampai tahun depan dia belum qada, maka waktu dia qada wajib qada puasa dan wajib bayar satu hari satu mud. Satu qada satu mud.
Kalau 5 hari ya 5 mud. Itu madhab Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. 1 mud kira-kira seliter. Seliter lah. Ya 8 ons liter lah kita bilang. Ya. 1 mud seliter. Wa qala Abu Hanifah dan berkata Abu Hanifah ya juzulahu takhir. Abu Hanifah bilang boleh ditunda. Jadi puasa yang kemarin kita nggak qada sekarang, boleh tunda tahun depan baru diqada, boleh ditunda. Wala kafarat alaihi, dan tidak ada kafarat atas menundanya. Nih, ini mukhaffaf, dientengin Imam Hanafi. Jadi yang mana nunda nggak perlu kafarat, qadain aja. Wahtarahul Muzani, dan memilih akan pendapat Imam Hanafi oleh Muzani. Falau mata qabla imkanil qada'i, maka jikalau meninggal sebelum bisa mengqadhakan. Jadi ada orang Islam kemarin nggak puasa, tahun ini belum sampai dia qadha meninggal. Gimana? Fala tadaruka lahu, maka tidak bisa memperdapat bagi puasanya. Wala isma, dan tidak dosa bil ittifaq, dengan ittifaq ulama. Jadi kalau orang belum qadha meninggal nggak ada apa-apa, nggak perlu dipuasain, nggak perlu bayar kafarat, dan tidak dosa. Nah kalau kita kan biasa bikin fidyah. Nih, itu kalau bikin fidyah yang dia tinggal dalam saat dia bisa ngerjain. Ini enggak. Dia kemarin enggak puasa, kemudian pas datang bulan Syawal dia meninggal sampai qadha, itu enggak kena apa-apa. Ya. Nih, ittifaq ulama, tidak dosa dan tidak kena kafarat. Jadi kalau orang yang ketinggalan Ramadan belum sampai di qadha meninggal, itu enggak kena apa-apa. Ini fidyah bagi orang yang bisa puasa, dia enggak puasa. Anda kan enggak bisa puasa meninggal. Ini beda. Jadi kalau dia ini dalam hidup bisa puasa, dia enggak puasa, itu bayar fidyah. Ya. Wa an Taus, dan dari Taus, wa Qatadah, dan Qatadah, annahu yajibul it'amu an kulli yaumin miskinan. Kata Taus dan Qatadah bahasanya wajib memberi makanan tiap-tiap hari 1 miskin. Kalau Taus, Qatadah mewajibkan. Jadi kalau orang nggak puasa tahun ini belum sampai qadha dia meninggal, beriin fidyah, kasih makanan tiap miskin 1 mud. Wa in mata ba'da tamakkuni, dan jika dia meninggal setelah mampu, tamakun setelah mampu ngerjain puasa, wajaba likulli yaumin muddun, yang kita bilang fidyah, wajib tiap-tiap hari 1 mud. Jadi kalau dia bisa puasa, dia nggak puasa, ini yang kita bilang fidyah, wajib 1 hari 1 mud. Saya pernah ada yang bayar fidyah sampai 30 tahun, yang ngadu sama saya, saudara saya meninggal 30 tahun nggak pernah puasa. Bisa nggak? Bisa. Ya bayar kafarat. Ya kalau setahun 30, 10 tahun 300, kemudian 3 tahun 900, sampai 1 ton. 1 ton. Kita bingung bagiin, sekampung kebagian.
Pernah ada kejadian itu. Perempuan katanya. Yang berikan pun perempuan. Saya bilang, ya kalau pengen ini kafarat. Karena dia mampu puasa, tidak puasa. Itu berarti bayar kafarat. Likulli yaumin muddun. Inda Abi Hanifah, itu pendapat Imam Hanafi dan Malik. Inna illa, melainkan anna Malikan, bahwa Imam Malik qala, mengatakan la yazamul wali la yazamul wali. Kalau Malik mengatakan tidak wajib wali mempuasakan. Au yut'imu anhu, enggak wajib wali memberi makanan daripada ninggalkan puasanya. Illa ayyusiya bihi, kecuali dia wasiat. Nih umpama bapak kita, ibu kita, saudara kita meninggal, waktu hidupnya dia misa puasa, dia nggak puasa. Nih kalau Imam Malik mengatakan wali nggak perlu mempuasakannya. Wali ini kerabat, nggak perlu mempuasakannya, dan wali nggak perlu bayarkan fidyahnya, kecuali ada wasiat dari yang meninggal. Yang meninggal mengatakan, saya pernah tinggalin nggak puasa 10 hari, tolong bayar fidyahnya, tolong dipuasakan, saya wasiat. Ini kalau ada wasiat baru kerjain. Nggak ada wasiat, nggak ada, kata Imam Malik. Jadi wali nggak perlu kerjakan kerabatnya yang meninggal, padahal mampu puasa, dia nggak puasa, nggak perlu pasti makan. Illa ayyusia, kecuali dia wasiat. Imam Malik wasiat, kalau nggak ada wasiat nggak perlu dipuasakan, nggak perlu dikerjain, diberikan fidyah. Nah, wali Syafi'i, dan bagi pendapat Imam Syafi'i qaulani, ada dua qaul. Al-jadid, qaul jadid, al-asah, yang paling sahih, annahu yajibu likulli yaumin muddun. Qaul jadid mengatakan kalau ada kerabat, keluarga meninggal, padahal waktu hidup dia bisa puasa, dia nggak puasa, nah wajib tiap-tiap hari bayar mud. Yang kita lakukan fidyah itu bayar mud, ya. Itu Imam Syafi'i qaul jadid. Wal qadim, qaul qadim adalah al qadim al muftabihi, al mukhtarul muftabihi, yang dipilih, yang difatwakan dengan qaul qadim, anna waliyahu, bahwa walinya yasumu anhu, mempuasakan terhadapnya. Jadi kalau qadim nggak ada fidyah, puasain. Berapa keluarga kita yang meninggal pada bisa puasa, nggak puasa 5 hari, ya kita niat puasa. Saya puasakan, saya puasa niat buat si fulan, dipuasain. Kalau qadim tidak dibayar fidyah, dikerjakan puasa dengan niat untuk si fulan, ya. Nah, kedua, wal wali kullu qaribin, siapa yang nanya wali? Tiap-tiap kerabat, ya bapak, saudara, ponakan, sampai misanan pun masih namanya wali. Siapa saja kerabat kita namanya wali. Jadi kalau siapa saja kerabat kita namanya wali, boleh dia puasain, boleh dia bayar fidyah. Hanya Imam Malik mensyaratkan kalau dia wasiat, kalau dia pesan, kalau enggak. Wa qala Ahmad in kana saumuhu nadaran sauma anhu. Dan berkata Imam Ahmad, jika ada puasanya nadar, ya dia puasakan terhadapnya. Kalau yang meninggal dia nadar puasa, dia nggak puasa, padahal bisa dikerjain. Nah, kita ini walinya puasain terhadapnya. Kalau puasa nadar, wa in kana min Ramadan at'ama anhu. Dan kalau puasa Ramadan
memberi makan terhadapnya, kasih mut. Imam Ahmad kalau puasa Ramadan nggak dikerjain puasa, kasih mut. Kalau nadar dikerjakan puasa nadarnya. Nah kalau umpama Ramadan yang dia tinggal memberikan makan fidyah. Nah inilah hal-hal mengenai puasa menurut 4 mazhab. Wallahu a'lam. Faslun yustahabu liman shoma Ramadan.